Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala amuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Pelajaran kita malam ini adalah fikih. Kita berada di dalam kitab Umdatul Ahkam, berisi hadis-hadis sahih tentang ibadah kepada Allah Azza wa Jal. Dan kita sudah sampai hadis yang ke-6 dan ke-7, yaitu hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila ada anjing yang meminum di bejana kalian, hendaknya dicuci 7 kali. Di Muslim disebutkan yang pertamanya dicampur dengan tanah. Juga hadis dari Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu an, bahwa Nabi SAW bersabda, apabila ada anjing menjilat. Kalau dari Abu Hurairah minum, di hadis Abdullah bin Mughaffal menjilat di bejana kalian, maka cucilah 7 kali dan campurlah yang ke-8-nya dengan debu. Sudah masuk pembahasan yang lalu hadis ini tentang bagaimana cara mencuci bejana yang dijilat anjing, dan sudah diterangkan bahwa anjingnya pun tidak ada penghususan. Menunjukkan bahwa anjing itu najis. Kita lanjutkan masih di dalam pembahasan ini di hadis ini. Sampai sini, wa kullu insanin, ada orang, banyak orang, yaktani kalban, memelihara anjing, li ghairil hajati, padahal dia tidak butuh. Fa innahu, maka orangnya yang memelihara anjing itu, yuntaqasu, dikurangi, kulla yaumin, setiap hari, min ajrihi, pahalanya, kirotun, 1 kirot. Dan ini bahaya, menunjukkan ini haramnya seseorang memelihara anjing. Kenapa? Karena berbahaya pada agamanya. Kita beribadah itu belum bisa memastikan apa sudah diterima oleh Allah, sudah mendapat pahala atau tidak. Ini bagi orang yang mendapat pahala, ibadahnya diterima. Kalau dia berani memelihara anjing, maka pahalanya itu dikurangi setiap hari itu 1 kirot. Wal kiratu, kita lihat dalilnya ya, hadisnya di nomor 1.
Akhrajahu Muslim, di hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim. Babul amri biqatlil kalbi, bab tentang perintah membunuh anjing. Wa bayanu nuskhihi wa bayanu tahrimi iktinaihi, juga penjelasan tentang haramnya seseorang memelihara anjing. Illa lisaidin, kecuali untuk berburu, ini yang boleh ya. Au zar'in, atau untuk menjaga kebun atau tanaman. Tanamannya jauh dari rumah, jauh dari pemukiman luas. Kalau zaman kita ini Lombok ya, kalau Lombok mahal itu. Wama syiyatun, atau untuk memelihara, untuk menjaga peternakan. Karena kambingnya banyak, mungkin ada 2 lembah atau lebih, butuh penjaga. Penjaganya pakai anjing. Nah, ini yang boleh 3 yang Rasulullah SAW sebutkan, apa? Berburu, menjaga perkebunan atau pertanian, dan menjaga peternakan. Wa nahwu dzalika, dan yang semisalnya. Mungkin bisa pabrik kayak gitu ya. Wa nasu, bunyi hadisnya dari Abi Hurairah radhiyallahu an, qala, Rasulullah SAW mengatakan, manik dana kalban, barang siapa memelihara anjing, laisa bikalbi saidin, bukan anjing buruan, wala masyiatin, bukan anjing untuk menjaga peternakan, wala ardin, dan bukan anjing untuk menjaga perkebunan, fa innahu yanqusu min ajrihi, maka pahalanya dipotong, berkurang pahalanya. Tadi berapa? 1 qirot. Kalau orang ada saudaranya meninggal, dia menghadiri, menyolati dan mengantarkan ke kuburan, kata Rasul, pahalanya apa? 2 qirot. Nah, wal qiratu, 1 qirot itu mislul jabalil azim, seperti gunung yang besar. Nah, itu 1 qirot, berarti besar. Pahalanya juga besar, tapi bisa dikurangi. Nah, wa minal ajabi, termasuk yang mengherankan, wal asif, dan sangat disayangkan, anna ba'dal ladzina a'jabu bil kuffar, yaitu orang-orang muslim mukmin yang terkagum dengan orang-orang kafir. Apa istilahnya, mengidolakan orang-orang kafir, bersilau-silau dengan orang kafir, itu sangat disayangkan. Bagaimana mereka? Yaktanunal kilab, mereka memelihara anjing, mungkin karena bulunya bagus atau karena manut atau lainnya. Biduni hajatin, tanpa hajat. Hajatnya tadi sudah disebutkan, untuk berburu, untuk melihara, untuk menjaga peternakan, pertanian. Wa yunfikuna 'alaiha bibadhin, sampai mereka mengeluarkan belanja besar untuk anjingnya itu. Tadi hukum meliharanya apa? Haram. Disebutkan oleh Imam Muslim tadi hadisnya, haramnya seseorang memelihara anjing. Begitu juga membelanjakan, itu haram, berdosa. Wa hadza mimma yadullu ala fasadi uquli ba'din nas. Orang-orang muslim yang memelihara anjing tanpa hajat tadi menunjukkan karena rusaknya akal mereka.
akalnya gak sehat. Ma'anak sidinihi, padahal agamanya setiap hari dikurangi. Menambahnya kita belum tentu ya. Belum tentu diterima, belum tentu bertambah, malah dikurangi setiap hari. Itu kan akalnya gak pinter namanya. Rusak. Au jahlihim bidinihim, atau karena orang tersebut tidak ngerti agama, karena tidak taklim, tidak mau ngaji, banyak alasan. Nah, jadi ini bab penjelasan hadis nomor 6 dan 7. Wa kullu syai'in mu'idzin atau mu'dzin yuktalu. Kan tadi bahasanya tentang bagaimana hukum membunuh anjing. Maka bukan hanya anjing, kata beliau, setiap yang mengganggu itu boleh dibunuh. Digigit semut misalnya, yang gigit itu boleh dibunuh. Di samping ada beberapa hewan yang boleh dibunuh, artinya mendapat pahala ketika membunuhnya. Ada 6. Yang pertama ular, yang ketiga tikus, yang kedua tikus, yang ketiga burung elang ya. Yang keempat anjing hitam, yang kelima apa? Cicak. Nah, yang keenam kalajengking ya. Artinya memeliharanya itu tidak dapat pahala. Yang dapat pahala ketika apa? Membunuh. Sepertinya yang termasuk jenis anjing itu hamster ya. Hamster. Masuk jenis tikus ya. Wal kalbul aswad, anjing hitam, yuktalu bikulli hal. Kalau ketemu anjing hitam boleh dibunuh dalam segala keadaannya. Wa ammal akur fayuktalu aidon, adapun akur juga dibunuh. 6. Burung kakak. Wa kadzalika alladzi ya'kulu ghanaman, demikian juga yang makan yang makan hewan, makan apa ini? Kambing, yang suka makan kambing. Hewan maksudnya, hewan yang makan kambing. Di samping yang tadi sudah disebutkan, seperti harimau, atau serigala ya. Atau apa lagi? Yang li'annahu yu'adzi, karena dia mengganggu, maka setiap yang mengganggu boleh dibunuh. Dhahaba ba'dul ulama tentang hukum tadi, hukum apa? Memelihara anjing. Sekarang hukum tentang najisnya anjing. In qila hal najasatul kalbi, apakah najisnya anjing itu takunu fi lu'abihi, itu hanya pada air liurnya, am fi sya'rihi, atau juga bulunya, am kilahuma, atau kedua-duanya najis. Dhahaba ba'dul ulama, sebagian ulama berpendapat ila anna najasatal mughalladhah fi lu'abil kalbi faqat, bahwa yang najis mughalladhah itu najis berat, itu hanya liurnya. Liqaulihi, berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, idza syaribal kalbu fi ina'i ahadikum,
apabila anjing minum di bejana kalian. Wa anna baqiyata najasatihi kaghairiha, dan sisanya selain dari air liurnya itu seperti benda najis lainnya. Fa bauluhu wa rausuhu, maka kencingnya dan kotorannya, wa arakuhu, dan keringatnya, kasairil abwali wal aurasi wal arakin najisi, seperti kencing najis, kotoran najis, dan keringat najis. Itu kencingnya hewan-hewan yang haram dimakan, kecuali kucing ya. Kucing itu ada pengecualian tersendiri, ada hadis sendiri. Lakin al-masyhur, tapi yang masyhur, yang terkenal, tadi kan pendapat sebagian ulama bahwa yang najis berat itu liurnya saja, sisanya seperti najis lainnya. Lakin al-masyhur, tapi yang masyhur indal ulama il-Hanabilah, di kalangan ulama Hanabilah rahimahullah. Hanabilah ini Imam Ahmad bin Hambal. Anna baqiyata najasatihi kan najasatil hasilati birikihi wa lu'abihi, bahwa najisnya anjing keseluruhannya itu sama dengan najis liurnya. Wa qalu, mereka mengatakan dari pendapat yang kedua ini Hanabilah, inna najasatal bauli wal azarati akbahu min najasatir riki. Bahwa najisnya kencing anjing dan kotoran anjing itu lebih najis liurnya saja, karena mulut itu anggota badan yang paling mulia, paling dimuliakan. Itu pun najis berat, apalagi yang di belakangnya. Wa minal maklum, dan sudah maklum, annas syari'ata, bahwa syariat al-kamilata, yang sempurna ini, la tusbatu hukman, tidak menetapkan satu hukum, li syai'in, pada sesuatu, wa tanfi hadzal hukma an syai'in aula bihi minhu. Maka ketetapan hukum itu ketika sudah disebutkan bahwa liurnya saja najis berat, begitu, itu sudah kaidah hukum fikih. Hukum Islam menetapkan itu diambil yang paling ringan saja, yang sudah tadi liurnya saja yang keluar dari mulutnya itu najis berat, apalagi yang keluar dari belakang. Wa hadzal qiyasul ladzi dhahaba ilaihi ulama'ul Hanabilah, ini kias yang dipegangi ulama Hanabilah. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, aqrabu ila shawab, pendapat kedua ini yang lebih dekat pada kebenaran. Jadi kalau ada yang tanya gimana kalau kena kencingnya, wah apalagi gitu ya. Bagaimana kalau kena bulunya? Ya sama, wong liurnya saja, begitu kaidahnya. Wa ahwatu, dan lebih hati-hati, wa huwa an tajri jami'a najasatil kilabi majra lu'abihi, maka hukum najisnya anjing disamakan dengan hukum najis liurnya. Berarti anjing itu keseluruhannya, pendapat yang sahih, yang benar, seluruh anjing itu najis berat. Bagaimana kemudian dimasukkan ke rumah, nyenggol ini, nyenggol itu. Kadang mau ke masjid masih gendong. Loh, cuci dulu itu. Najis, kena najis. Selesai pembahasan hadis nomor 6 dan 7 tentang najis anjing.
Hadis ke-8 ini menjelaskan tentang cara wudu yang sempurna di hadis ini. An Humran maula Utsman bin Affan radhiyallahu anhuma. Hadis dari Humran maula Utsman. Maula itu bekas budak. Artinya seorang budak yang dibebaskan oleh Utsman. Utsman ini maulanya Humran. Karena Humran itu budak yang dibebaskan oleh sahabat Utsman radhiyallahu anhuma. Annahu bawa Humran ra'a Utsman da'a biwadu'in. Humran pernah mengambilkan Utsman Humran melihat Utsman minta air wudu. Di sini wawunya di fathah ya. Kalau di fathah itu artinya air untuk wudu. Tapi kalau perbuatan wudunya itu di dhammah wawunya wudu. Dan ini hanya pada bahasa Arab, bahasa Indonesia tidak ada ya. Kalau gundul ini kan juga sudah kita nggak bisa membedakan ini mengartikannya air apa perbuatan. Tapi kalau diartikan perbuatannya ini tidak pas. Bahwa Humran melihat Utsman minta perbuatan wudu ya nggak pas. Maka minta air wudu. Dibaca fathah wawunya. Fa'afraga ala yadaihi min ina'ihi. Maka beliau menuang ke tangannya dari bejana. Bejana kalau kita katakan ember ya atau cibuk dituangkan dulu ke tangannya. Maksudnya tidak memasukkan tangan ke cibuknya itu ke tempat airnya itu, ke embernya. Faghasalahuma, maka beliau mencuci kedua tangannya salah samarot 3 kali. Nah, summa adkhala yaminahu fil wadu. Wawunya di fathah ya. Kemudian beliau memasukkan tangan kanannya ke air wudunya, ke embernya tadi atau ke cibuknya tadi. Apa bahasa Indonesianya cibuk? Gayung. Gayung bahasa Indonesia ya. Ke gayungnya. Diperhatikan dulu tadi mencucinya itu tidak dimasukkan tapi di luar dituang. Afrogo bahasa di sini afrogo. Kalau di sini adkhala, setelah dicuci 3 kali baru tangannya boleh masuk ke gayungnya. Yang dimasukkan gayung tangan kanannya di air wudunya. Summa, buat apa itu tangannya dimasukkan ke gayungnya? Beliau mengambil air dengan tangan kanannya ini. 1 kan. Summa tamat madha, kemudian setelah ngambil air dari tangan kanannya, beliau berkumur, ambil air dengan tangan kanannya dimasukkan ke mulut. Wastan syako, wastan saro, dan istinsyak. Ini dari 1 kali mengambil dari tangannya dengan tangan kanannya di gayung, kemudian separuh dimasukkan ke mulutnya, separuhnya masuk ke hidung. Ya. Bukan ke mulut sendiri, ke hidung sendiri, berarti 6 kali. Tapi ini tidak 3 kali. Wastansaro, setelah dimasukkan air ke hidung, beliau istinsar, mengeluarkan air dari hidung, menyemburkan. Tsumma ghasala wajhahu salasan, kemudian beliau mencuci atau membasuh wajahnya 3 kali. Nah,
Wa yadaihi ilal mirfaqain salasan, setelah wajah beliau mencuci atau membasuh kedua tangannya sampai dua sikunya 3 kali. Summa masaha bi ra'sihi, kemudian beliau mengusap. Kalau di sini ghosala itu membasuh atau mencuci, kalau di sini masaha itu mengusap. Bedanya kalau mencuci itu ada air mengalir, kalau masaha tidak ada air mengalir. Summa ghasala kilta rijlaihi salasan, setelah itu beliau mencuci atau membasuh kedua kakinya 3 kali. Summa qala, kemudian beliau mengatakan Ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yatawaddau, berwudu, nahwa wudu'i hadza, seperti wuduku ini. Wa qala, dan beliau mengatakan man tawadda'a, dan Nabi mengatakan, kata Utsman radhiyallahu an, dan beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tawadda'a nahwa wudu'i hadza, barang siapa berwudu seperti wuduku ini, tsumma shalla rakaatain, kemudian salat 2 rakaat. Seringnya disebut salat apa? Syukur wudu. Nah, la yuhaddisu fihima nafsahu, di dalam salat 2 rakaat itu beliau jiwanya itu tidak berbincang-bincang, la yuhaddis, tidak. Dan ini yang paling sulit, ya. 2 rakaatnya iya, tapi hatinya ini, menjaga hati supaya tidak yuhaddis. Yuhaddis itu berpaling ke sana sini. Kalau bisa ini, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Jangan lama-lama, nanti keburu datang itu. Ya. Nah. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Masya Allah, ya, pahala besar. Cuma apa? Wudhu saja, tidak ada apa-apa, tidak ada sebab-sebab, karena dia hadas, ngentut, untuk menjaga dirinya supaya dirinya tetap dalam kondisi toharoh, dan dia wudhu. Setelah wudhu sholat 2 rakaat. Diupayakan ini, berusaha ini tidak yuhaditsu. Nanti akan diterangkan di syarahnya. Itu tadi matan hadis, asyarhu penjelasannya. Nah. Sahabat Utsman, ini tadi penjelasan maula tadi sudah diterangkan. Sahabat Utsman la yansarifu, ini juga masalah nahwu ya, kita lewati. Utsmanu tidak ditanwin, tidak boleh dibaca Utsmanun. Affanun tidak boleh, disebut dengan la yansarifu, tidak ditanwin, karena ini lil alam ya wa ziyadatil alif, karena ini nama dengan tambahan alif dan nun di belakangnya. Itu kaidah. Qala al-Imam Ahmad, berkata Imam Ahmad rahimahullah al-Hambali, ya, man ta'ana fi khilafati ahadin min haula, barang siapa mencela khilafah Khulafair Rasyidin itu ya, mulai dari khilafah siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, fahuwa adallu min himari ahlihi, maka dia lebih sesat dari keledai piaraannya. Wa qala ba'dus salaf, sebagian salaf mengatakan, man ta'ana fi khilafati Utsman, barang siapa mencela khilafahnya Utsman, faqad azra
bil muhajirin wal ansor, berarti dia telah mencela muhajirin dan ansor. Nah, Ra'a Utsman, Humran melihat Utsman radhiyallahu anhu, fada'a biwadu'in, minta air wudu. Bi fathil wawi, dengan wawunya yang di fathah. Li'annal wadu bil fathi huwa alma, karena kalau di fathah itu maknanya air tadi sudah. Sementara kalau di dhammah itu perbuatan wudu. Sama dengan sahur. Sahur itu artinya makanan yang dimakan untuk sahur, untuk makan sahur. Nah, kalau di kasrah ini ya, sihur, atau dalam ya lain di dhammah suhur. Kalau ini di kasrah itu maksudnya perbuatan sahur. Nah, seperti ini tohurun. Tohurun ini apa? Airnya yang dipakai untuk bersuci. Kalau tuhurun itu perbuatan bersuci, mulai dari wudu, tayamum, mandi besar. Nah, maka di hadis ini Utsman radhiyallahu anhu minta bitohurin min ajli an yatawaddo'a amaman nas. Beliau minta air dalam rangka untuk berwudu di depan manusia. Namanya apa? Praktek ya. Wa yu'allimahum, dan dalam rangka mengajari manusia kaifiyatal wudu bil fi'li wal musyahadah, supaya manusia melihat perbuatan wudu dengan menyaksikan secara langsung. Fa'afraqa alaihi yadaihi min ina'in, maka Utsman mulai menuangkan air ke kedua tangannya. Ai sobba, sobba itu menuang. Min ina'il wudu, dari bejana yang isinya air. Kalau ember, embernya dituang. Kalau nggak ada apanya tadi, gayungnya. Kalau nggak ada gayungnya, ya embernya. Tapi satu gayung itu cukup apa enggak untuk wudu? Cukup. Nah, karena nanti ada Imam Ibnul Qayyim bawa riwayat orang dahulu itu bisa cukup 1 mud untuk wudu. 1 mud itu 660 mili. 60 mili itu bukan 60 mili, 600 mili. 1 liter lebih. Karena 1 liter itu 1000 ya. Itu 600. Kalau setengah liter, setengah liter itu 500. Itu 6. Bahkan kaidahnya orang-orang dahulu makin faqih seseorang, makin ngerti agama, makin irit dalam penggunaan air. Rata-rata tidak sampai jatuh ke tanah. Sabba min ina'i al-wudu walam yaghmis, artinya tidak memasukkan tangannya. Nah, walam yaghmis yadaihi, tidak memasukkan, ngecelupkan tangannya, kedua tangannya. Li'annal yada la tumasu illa ba'da'an tatahhara salah samarot, karena tangan itu tidak boleh dimasukkan ke dalam bejana yang isi air tadi. Hatta wa illam yakunul insan qa'iman min naumihi, walaupun tidak dari bangun tidur. Karena yang lalu sudah dibahas hadis kalau bangun tidur hendaknya mencuci tangannya 3 kali. Faghasalahuma salasa marrat, maka di sini dicuci 3 kali.
Wa hadzal ghuslu laisa madhkuran fil Qur'an. Dan mencuci ini tidak disebutkan di dalam Al-Qur'an. Nah, di Al-Qur'an bisa dilihat surat Al-Maidah ayat 6. Itu tidak ada penyebutan mencuci tangan sebelum wajah. Kalau di Al-Maidah ayat 6 itu langsung faghsilu wujuhakum. Wa idza qumtum ila shalah, kalau kalian berdiri hendak salat, faghsilu wujuhakum, langsung wajah. Nah, lakinnahu mimma ja'at bihi sunnah. Penyebutan mencuci kedua tangan 3 kali itu tidak tersebut di Al-Quran, tapi disebut di dalam As-Sunnah. Di hadis tadi, hadis dari siapa? Humran. Wa ma ja'a fis sunnah kama lau ja'a fil Quran. Maka kaidahnya, semua yang datang di dalam sunnah itu sama dengan yang datang dari Al-Quran. Nah, tidak boleh ada pembedaan. Nah, waqad ihtajjat ihdan nisa'i ala Abdillah bin Mas'udin radhiyallahu anhuma. Ada seorang yang mendebat, seorang wanita mendebat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Hina qala, ketika Abdullah bin Mas'ud mengatakan, la'anallahul wasimat, Allah subhanahu wa ta'ala melaknat wasimat, orang yang mentato, orang yang yang mentato itu orangnya yang mentato, yang suka profesinya itu mentato orang. Wal mustausimat, orang yang minta ditato. Jadi pelaku yang mentato dan yang minta itu dilaknat. Ini dalil haramnya tato. Bahkan itu dosa besar. Mana yang menunjukkan dosa besar? La'ana, semua amalan yang dilaknat oleh Allah atau Rasulnya atau malaikat, itu menunjukkan dosa besar. Akhirnya itu. Wan namisot, dan namisot. Namisot itu orang yang mencukur alis atau bulu mata untuk ini tukang salon ya yang kena gini ya, atau dicukur sendiri, diganti dengan dari bahan-bahan untuk make up kayak gitu. Nah, wal mutanammisat, dan yang minta. Nah, mantennya sama yang merias itu harus ngerti, memang harus ngaji. Kalau enggak dia terjatuh pada dosa besar. Wal mutafallijat lil husni, dan mutafallijat orang yang mengikir giginya. Nah, supaya rata, supaya giginya indah, dikikir. Lil husni untuk berhias. Al mughayyirati khalqallah, mereka itu semua termasuk orang-orang yang merubah ciptaan Allah. Nah, ditindik ya. Dibegal. Kalau untuk nahan itu enggak, kalau untuk nahan.
Oh gitu. Wallah alam ya. Yang ini yang dimaksud di sini banyak pembahasannya nanti oleh Imam Ibnul Qayyim di kitab lain Ighathatul Lahfan. Beliau bahas panjang lebar tentang ayat ini. Bahwa setan itu berupaya mengajak manusia untuk merubah ciptaan Allah. Termasuk tindih pakai laki-laki pakai gelang gitu. Kalau arloji beda, tapi laki-laki pakai gelang. Itu kan pakai gelang ini untuk berhias. Berhias pakai gelang itu akhlaknya wanita. Nanti masuk juga laknat Allah kepada laki-laki yang menyerupai wanita atau wanita tomboy. Nah, menyerupai perilaku laki-laki. Pakaian laki-laki dipakai wanita. Nah, kalau di sini terkait dengan fisik dirinya dirubah-rubah. Nah, termasuk nindik ya, termasuk juga kalau Syekh Utsaimin juga memasukkan orang yang mencukur jenggotnya. Nah, faqalat maka wanita tadi mengatakan kepada Abdullah bin Mas'ud, ini qara'atul mushaf min fatihatihi ila khatimatihi. Saya ini baca Quran, karena orang Arab ngerti, dari Al-Fatihah sampai selesai, sampai An-Nas. Fama wajadtu, aku tidak mendapati annallaha la'anahum, bahwa Allah melaknati 3 orang tadi yang disebut. Apa? Orang yang tato, orang yang mencukur alis, dan yang mengikir giginya. Enggak ada itu ayatnya. Fastadalla 'alaiha, maka Abdullah menjelaskan pada wanita ini, anna man la'anahu Rasul sallallahu alaihi wasallam kalladzi la'anahu Allah. Maka Abdullah mengatakan kepada wanita tadi bahwa siapapun yang dilaknat oleh Rasul itu juga seperti yang dilaknat oleh Allah. Li'anna Allah yaqul fil Qur'anil Karim, karena Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu, apa yang datang kepada kalian dari Rasul ambillah, pegangilah, dan apa yang dilarang pada kalian oleh Rasul jauhilah. Nah, wala hadza, maka dari ini, hakadha al-ghuslu, demikian juga mencuci kedua tangan tadi sebelum berkumur dan sebelum membasuh wajah, lam ya'ti bihil Quran, tidak tersebutkan di dalam Al-Quran. Lakin ja'at bihi as-sunnah, tapi disebutkan dalam sunnah. Maka kita ahlu sunnah tidak boleh mengatakan enggak apa-apa itu, enggak dikerjakan, enggak apa-apa, karena enggak disebutkan di dalam ayat. Nah, walaupun berkumurnya juga enggak disebutkan di dalam ayat ya. Waja'a fil Quran al-iman ila annahu masru'un. Nah, demikian kaidahnya, dan apa yang datang dari Al-Quran kita juga harus mengamalkannya. Nah, sebagaimana yang tersebut di dalam Al-Quran. Kemudian Utsman membasuh kedua tangannya 3 kali. Setelah itu setelah dicuci 3 kali di luar bejana, kemudian beliau memasukkan tangan kanannya ke tempat wudhu, kemudian berkumur, menghirup air ke hidung dan menyemburkannya. Hadhihi salah satu af'alin. Di sini ada 3 perbuatan. Pertama ini, mencuci kedua tangan di luar, kemudian memasukkan tangan ke
tempat wudu, kemudian berkumur dan menghirup air ke hidung. Tamat mado berkumur itu artinya adkhalal ma, memasukkan air fi famihi di mulutnya. Wa adarahu fihi, dan memutar airnya di dalam mulut. Itu namanya apa? Berkumur. Itu definisinya. Tidak kemudian dimasukkan saja, diam airnya, kemudian dikeluarkan atau ditelan, ya. Wastansaka, kemudian beliau istinsak. Wastansaka di sini kata beliau jadzabal ma, jadzaba itu menghirup air, binafasin dengan angin, ya, ila dakhilil anf, ke dalam hidung. Wastansara akhrajahu binafasin ila kharijil anf. Kemudian istinsar maknanya mengeluarkan air tadi dengan angin dari di dalam mulutnya keluar hidung. Jelas ya, gampang. Summa ghassala wajhahu salasan, kemudian membasuh wajahnya 3 kali. Wa ta'riful wajhi, definisi wajah, huwa ma tahsulu bihi al muwajahah. Wajah itu definisinya apa yang di arah depan, yang dipakai untuk berhadapan, itu namanya wajah. Wa huwa asraful a'dha'il insan, dan wajah ini di kepala itu termasuk paling mulianya anggota badan manusia. Paling mulianya anggota badan manusia itu adalah apa? Wajah. Walidzalika yu'abbaru anil wajhi bil insan, bal yu'abbaru bil wajhi anil insan wa abbarallahu bil wajhi an nafsihi. Sehingga Allah ungkapkan dengan wajah ini manusia, bahkan diri Allah Azza wa Jal. Seperti firman-Nya, kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di bumi ini fana. Nah, kullu man 'alaiha fan, semua yang ada di dunia ini fana. Wa yabqa wajhu rabbika, dan tetap wajah Rabbmu. Maksudnya tidak apa? Tidak fana, ya. Nah, di sini bukan berarti wajahnya saja kan, tapi itu gambaran tentang keseluruhan. Demikian juga pada manusia sampai dianggap wajah itu mewakili seluruh dirinya. Seperti ketika kita dalam sholat, inni wajjahtu wajhiya, sesungguhnya aku hadapkan pada dirimu ya Allah wajahku. Wajahku kan bukan wajahnya saja, yang dia maksud seluruhnya, bahkan zahir dan batinnya. Dzul jalali wal ikram, yang Allah itu memiliki kemuliaan dan ketinggian. Waqala, dan Allah mengatakan, kullu syai'in halikun, segala sesuatu itu binasa, illa wajhah, kecuali wajah Allah. Ini juga wajah ini sebagai ungkapan dirinya secara keseluruhan, diri Allah secara keseluruhan, bukan bermaksud wajahnya saja. Nah, maunya beliau di sini wajah itu ungkapan
Kenapa pakai wajah? Karena wajah itu anggota badan yang paling mulia, yang kadang dipakai sebagai ungkapan dirinya. Haddul wajhi, kalau batasan wajah, minal udhun ilal udhun ardon, lebarnya dari telinga ke telinga. Maka kalau membasuh wajah sampai ke telinga sini. Kalau sampai ada yang nggak basah di sininya itu bahaya. Sebagaimana hadis sudah lewat ya. Wajibnya orang itu membasuh wajah secara sempurna, atau seluruh anggota badan wajibnya dicuci secara keseluruhan. Tidak boleh ada yang tidak terbasuh. Misalnya karena terhalang cat misalnya, itu nggak sah wudunya. Wa min munhal jabhati, munhanal jabhati min faukin ila asfalil lihiyati tulan, dari kening itu ya, sini itu kening, ubun-ubun itu sampai paling bawahnya jenggot paling bawah. Nah, itu masuk definisi wajah. Kayak Pak Glenter itu paling bawahnya itu wajah semua. Ketika basuh wajahnya, dia juga wajib membasuh ke jenggotnya juga. Bukan hanya di sini toh, kemudian wajahnya, jenggotnya enggak. Pak Hadi, artinya yang tebal-tebal itu. Lah yang di dalamnya ini, yang di dalam jenggotnya itu, itu wajibnya disela-selai. Tidak sampai harus disiram ke dalam jenggotnya, tapi yang disiram, yang dibasuh itu arah depan jenggotnya. Definisi tebal sama tipis itu, kalau dikatakan tebal kalau kulit dagunya itu masih kelihatan, itu definisi tipis. Kalau sudah ketutup itu namanya tebal. Jadi ini panjangnya, lebarnya dari telinga ke telinga, panjangnya atau tingginya dari ubun-ubun ke jenggot bawah. Telinga masuk wajah, masuk kepala. Nanti bab membahas masalah basuh kepala. Kalau yang masuk wajah ini hidung dan mulut tadi kan sudah sebelum dibasuh telinganya, wajahnya sudah dibasuh dulu dengan tadi, berkumur dan menghirup air, karena itu masuk ke wajah. Nanti juga akan diterangkan. Kemudian membasuh kedua tangannya sampai siku 3 kali. Nah, yang dibasuh dari kanan dulu 3 kali, baru kiri 3 kali. Karena banyak orang membasuhnya itu kanan 1 dan kiri 1, balik kanan lagi yang kedua, kiri lagi yang kedua, balik ke kanan lagi yang ketiga, kiri lagi yang ketiga. Itu tidak seperti itu. Kanan dulu 3 kali, baru kiri 3 kali. Wal mirfaq huma mifsaludz dzira, sampai siku ya, sikunya harus dibasuh. Bukan berarti ila di sini tidak sampai sikunya, tapi sikunya itu masuk. Nah, bahkan di sini wasabata fi sahihi Muslim, sampai disebutkan dalam Sahih Muslim, an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, annahu, bahwa beliau Abu Hurairah ghasala dhira'aihi, mencuci lengannya dari ujung tengah jari tengah ini, hatta syara'a fil adud, sampai ke
lengan atas, artinya melewati sikunya. Siku sudah sampai terlewati, melampaui sikunya. Atau di sini sampai ke lengan atasnya. Waqala, dan Abu Hurairah mengatakan, hakadza ra'aitun nabiyya. Demikian aku melihat Nabi yaf'alu, melakukannya. Dan itu bukan dari sikunya ke tangan, tapi dari tangan ke siku. Coba lihat hadisnya. Mencuci kedua tangan sampai siku 3 kali. Jadi dari mana? Ujung jari. Nah. Summa masaha bi ra'sihi, selesai tangannya 3 kali sampai sikunya basuh ya. Kemudian beliau membasuh mengusap, masaha ini mengusap bi ra'sihi, kepalanya. Wal ba huna lil iltisaq. Ba di sini maknanya iltisaq, walaupun di ayatnya wamsahu bi ru'usikum, di ayatnya wamsahu bi ru'usikum. Pakai ba, di ayat juga, hadis juga pakai ba. Maknanya ba yang dipahami oleh orang Arab dan ahli bahasa Arab itu ini maknanya lil iltisaq. Lil iltisaq itu artinya merapatkan tangannya itu, jarinya itu dirapatkan. Asalnya iltisaq itu nempel, melekat, dilekatkan. Wa yara ba'dal mu'ribin, sebagian orang ahli bahasa Arab, anna fil ibarati qalban, bahwa ini ungkapan dibalik. Maksudnya dibalik, summa masa'a ra'sahu biyadihi, kemudian mengusap kepalanya dengan tangannya. Jadi baknya dibalik di depan. Tapi ini namanya balik-balik. Hadis itu dibantah oleh sebagian ulama, dan pendapat ini tidak benar. Tapi makna yang benar sebagaimana hadis, dan maknanya itu iltisaq. Nah, maksudnya kemudian membasuh kepalanya dengan tangannya. Itu yang tadi ada yang mengartikan baknya itu maksudnya dengan tangannya. Summa masaha bi ra'sihi, kemudian beliau mengusap kepalanya dengan tangannya. Ini pakai baknya saja. Tangannya mana? Enggak disebutkan dalam hadis. Makna seperti ini kurang pas. Kenapa? Ya namanya ngusap itu dengan tangan, tidak ada ngusap dengan lainnya itu. Nah, tapi makna yang benar bahkan di dalam Al-Quran itu seperti itu. Maknanya apa tadi? Iltisaq. Iltisaq itu nempel, melekatkan tangan ketika mengusap. Karena banyak kita dapati orang wudu itu cuma dijawil di ujung rambutnya, pakai ujung jarinya, di kayak ngipasi laler, mencelok gitu. Nah, itu tidak tahu siapa yang mencontohkan wudu seperti itu. Nanti diterangkan caranya dalam hadis berikutnya, bahwa untuk kepala itu dengan mengambil air baru, membasahi air baru ketika mau mengusap kepala, kan itu setelah tangan ya. Setelah selesai mengusap kedua tangan sampai siku, kemudian tangannya dibasahi lagi atau dimasukkan ke bejana tadi, dibasahi kedua tangannya, kemudian ditempelkan dengan rapat ke kepala dari depan, dari keningnya, dijalankan ke belakang sampai tengkuk, kemudian dikembalikan lagi ke tempat semula.
nanti dibahas penjelasan lebih lengkapnya. Yang terakhir kemudian beliau membasuh kedua kakinya 3 kali. Nah, yang kanan 3 kali, kemudian yang kiri 3 kali. Di hadis nomor 8 ini nanti akan diterangkan lebih rinci penjelasannya, insyaallah pertemuan berikutnya. Ini kata beliau termasuk hadis yang paling sempurna di dalam menjelaskan cara wudhu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah ini yang kita bahas pada malam ini, mudah-mudahan menambah ilmu kita, menambah ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kita akhiri dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.